Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah menulis di dalam Bible Independent Church Group bahwa Tuhan Yesus sering berdebat dengan orang Farisi dan orang Saduki. Anda bisa mendapatkan tulisan tersebut berjudul Debat Siapa Takut. Jadi Yesus sering berdebat dan ini biasa saja. Begitu. Bahwa berdebat tentang kebenaran bukan sesuatu yang aneh. Mengapa Yesus berdebat tentang sebuah kebenaran? Karena memang kebenaran itu perlu dinyatakan. Bahkan dalam bagian lain, saya pernah menyatakan bahwa Yesus berkata dengan tegas kepada orang Saduki, "Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang keras ini diakibatkan karena terjadi perbedaan penafsiran antara penafsiran orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki terhadap penafsiran yang dianut oleh Yesus. Bukan berarti kalau berbeda penafsiran lalu kita menuduh pihak lain sesat. Tidak. Perbedaan penafsiran yang terjadi adalah terjadi dalam kondisi yang fatal. Apabila sebuah penafsiran kitab suci menyimpang dari faedah atau tujuan-tujuan dasar kitab suci itu dituliskan, maka jelas itu sesat. Dan Yesus tidak ragu-ragu mengatakan sesat kepada mereka yang menafsirkan Alkitab, merendahkan Alkitab, menyampaikan arti lain dari kebenaran Alkitab yang tidak pernah dimaksudkan oleh Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kata-kata Farisi, kata-kata Saduki itu sering kali muncul di keempat buku Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oleh karena Yesus sering kali bertemu dengan kelompok-kelompok ini dan makin lama konfliknya makin panas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 20 berkata, ini kata-kata Yesus, "Aku berkata kepadamu." Saya ulangi, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada kontras yang disampaikan oleh Yesus. Sebuah perbandingan. Banyak orang menggampangkan hidup dalam kerajaan Allah atau masuk dalam kerajaan Allah, sementara mereka ignore, tidak peduli tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yesus memberikan perbandingan ini. Jika hidup keagamaanmu, lihat, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa Yesus bicara seperti ini? Bagaimana caranya kita menafsirkan kata-kata dari Yesus ini? Apakah Tuhan Yesus
sedang membuat sulit orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya bukan sedang membuat sulit. Standar daripada Tuhan Yesus itu memang tinggi. Itu yang harus kita tahu. Jadi mengikut Yesus itu standarnya itu tinggi. Standar hidupnya itu tinggi. Bahkan di sini bicara tentang standar hidup keagamaan. Artinya hidup beragama yang engkau munculkan setiap hari. Apakah hidup beragamamu itu memberikan kesan yang kuat? Atau agama hanya menjadi sebuah bagian yang engkau pikir adalah sebuah rutinitas? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, standar hidup beragama murid-murid Yesus harus lebih tinggi seharusnya dari standar hidup beragama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena Yesus menyampaikan sebuah covenant baru. New covenant. Bahwa kebenaran utama hanya didasarkan di dalam hidup dan percaya dalam Yesus. Covenant yang lama, di Old Covenant, perjanjian yang lama mengatakan bahwa untuk mencapai kebenaran, orang harus mendasarkan hidupnya kepada Torah, kepada hukum Musa. Torah ini adalah hukum-hukum yang diberikan Musa kepada orang Israel dan membentuk bangsa Israel. Nah, saudara, orang-orang Farisi ini hidupnya sangat ketat membaca Torah, mempelajari Torah, dan menghidupi Torah. Kalau mau lihat contohnya adalah di dalam contoh Paulus sebelum dia dipanggil menjadi Rasul Yesus. Begitu ketatnya hidup sebagai seorang Farisi, sampai-sampai mereka mau menganiaya orang yang hidup bertentangan dengan Torah. Sampai segitunya mereka membela Torah mereka. Karena mereka percaya bahwa keselamatan ditentukan oleh Torah. Jadi penafsiran mereka terhadap Torah itu sangat literal. Saya mau kasih contoh, saudara. Antara orang Farisi dan orang Saduki. Orang Saduki adalah kelompok yang menduduki jabatan imam-imam dan mempunyai pengaruh besar ke pemerintahan. Jadi mereka itu duduk di dalam kelompok politik Sanhedrin. Jadi Sanhedrin ini lebih banyak anggotanya adalah kelompok Saduki. Kelompok Saduki lebih terbuka kepada pengaruh-pengaruh luar, kepada orang Roma, pengaruh Helenisasi, pengaruh Yunani. Sementara kelompok Farisi itu sangat tertutup kepada orang di luar orang Yahudi. Masih ingat ketika Paulus meminta surat kuasa kepada imam besar Yerusalem untuk menangkapi orang-orang percaya. Pada waktu itu orang-orang percaya adalah orang-orang
Kristen di luar orang Yahudi. Dan ini dilakukan Paulus bukan karena dia iri kepada orang Kristen, tapi karena dia benci bahwa firman Tuhan yang dipercayanya telah didegradasi, telah direndahkan dengan begitu rendah menurut pendapat dia. Jadi orang Farisi ini standarnya tinggi. Mereka mempelajari Torah, mereka mengeksegesis Torah, lalu mereka mengajarkan Torah. Nah, Yesus bilang standar hidup kita harusnya lebih tinggi. Jadi jangan kita menghina orang Farisi. Kalau saudara belum tahu kehidupan orang Farisi, mereka melakukan dengan ketat aturan-aturan Torah, berpuasa, disunat, Sabat, persepuluhan, 613 aturan Torah itu dilakukan dengan ketat. Sementara pengikut Yesus bagaimana? Pengikut Yesus lebih loose standar imannya. Nah, di sini Yesus bilang seharusnya standar hidup kerajaan Allah memiliki kualitas sempurna. Begitu. Makanya jangan asal mencomot Alkitab. Engkau tidak mengerti Alkitab, lalu engkau comot sana sini, lalu engkau berusaha ajarkan atau kenakan pada dirimu sendiri. Selidiki arti perkataan Yesus. Karena jangan-jangan hidup Kristenmu itu standarnya rendah sekali. Jangan-jangan hidup Kristenmu itu belum memenuhi kualifikasi kerajaan Allah, lalu engkau berpikir bahwa engkau sudah menjadi orang Kristen. Mengapa? Karena menjadi orang Kristen yang pemalas ya tidak ada di dalam standar kerajaan Allah. Orang Kristen yang dimaksud oleh Yesus adalah orang Kristen yang belajar sound doktrinnya harus lebih rajin daripada orang Farisi. Ya bagaimana kita mendapatkan prinsip-prinsip pengajaran firman Tuhan kalau kita tidak mau belajar? Bagaimana caranya kita mendapatkan dan melakukan ajaran yang sehat kalau kita tidak mau belajar Injil yang benar atau sound doctrine? Maunya hanya mendasarkan diri pada pengalaman-pengalaman yang wah gitu. Kan saya sudah bilang orang senang hidupnya itu di-fit dengan kesaksian-kesaksian. Makanya kesaksian itu laku di mana-mana. Kesaksian kan itu hanya cerita-cerita kehidupan biasa. Semua orang punya kesaksian hidup. Tidak perlu itu yang dibangga-banggakan. Ya engkau nyatakan, engkau beritakan, dan engkau hidupi adalah sound doktrin, pengajaran Yesus. Dan ini membuat standar hidupmu menjadi tinggi. Makanya sedikit-sedikit bicara. Tuhan beri mimpi, sedikit-sedikit bicara, Tuhan bicara kepada saya. Jadi kesannya itu jadi wah kalau dengar Tuhan bicara kepada saya. Kalau Wanda Dumais ngomong Tuhan bicara kepada Wanda Dumais, kelihatannya ini Wanda Dumais orangnya hebat. Tuhan bicara setiap hari kepadanya. Ya kita sama aja manusia di dunia ini. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita hidup lurus menurut standar sound doctrine. Amin, saudara. Katakan amin. Hidup lurus menurut standar sound doctrine. Katakan. Hidup lurus menurut standar sound doctrine. Sedikit-sedikit berbahasa roh. Saya sudah bilang bahasa roh itu tidak ada di dalam Alkitab. Sedikit-sedikit bahasa roh. Penglihatan. Waduh, orang senang sekali.
Makanya kalau di dalam situasi masyarakat tertekan, masyarakat jadi stres, masyarakat mengalami situasi-situasi yang urgent dan emergensi, berita-berita yang seperti tadi saya bilang, cepat sekali di-feed masuk ke dalam jiwa. Oh, vaksin itu antikris. Ada chipnya itu. Itu yang diurus terus. Orang bilang mabuk beragama. Begitu. Orang-orang Kristen yang bodoh mengajarkan itu. Standar hidupnya tidak jelas. Makanya kalau mau jadi orang Kristen itu belajar, hidupmu harus lebih tinggi daripada orang Farisi. Dalam pengikutanmu akan Yesus. Yesus mengajarkan kita prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tinggi. Hindari pengalaman-pengalaman yang membuat engkau bergantung kepada itu. Saya bilang, berapa puluh tahun engkau mendengar pengalaman, hidupmu tidak akan berubah. Yang mengubah hidupmu adalah ajaran-ajaran yang sehat. Pikiran-pikiran positif. Orang kan senang itu. Katakan kepada dirimu, engkau bisa sukses. Itu kan bukan firman Tuhan. Kenapa harus katakan kepada dirimu, engkau bisa sukses? Itu mengajar engkau percaya kepada dirimu sendiri. Ini kan kata-kata word of faith ini yang meracuni iman orang-orang percaya. Jadi orang percaya modalnya itu hanya kata-kata itu. Hidupnya itu dimotivasi dengan itu. Bukan dimotivasi pada kekuatan pengajaran firman Tuhan. Sedikit-sedikit bernubuat. Sedikit-sedikit cerita pengalaman roh, usir setan. Saya sudah bahas itu. Bahwa itu bukan tanda orang percaya. Orang percaya adalah orang yang belajar. Bahkan dalam Matius 7, Yesus katakan orang-orang seperti itu justru tidak mempunyai iman keselamatan. Mengusir setan, melakukan mujizat, berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Coba baca Matius 7. Nah, saudara, ukuran tertinggi kebenaran hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan extra biblical authority. Extra biblical authoritatif. Bukan itu, bukan di luar Alkitab. Kembalilah kepada pengajaran Yesus. Jadi kalau engkau mau ngomong, oh jangan seperti orang-orang Farisi, jangan seperti orang-orang ahli Taurat. Apa maksudnya? Jadi orang-orang seperti saya yang mengajarkan kebenaran firman Allah dituduh sebagai orang Farisi. Yaitu orang bodoh yang ngomong begitu. Karena engkau tidak mengerti siapa itu orang Farisi. Orang Farisi itu hebat di dalam mengikuti Torah mereka. Kita diajar untuk hebat mengikuti Yesus. Bukan mengikuti pengalaman menjadi Kristen. Tetapi mengikuti Yesus yang menyampaikan firman-Nya dan mengajarkan sound doktrinnya, maka hidupmu akan tertanam dengan kuat. Saya tidak interested dengan kesaksian-kesaksian, terus terang. Itu tidak akan membangun hidupmu. Siapapun yang bersaksi, entah engkau mati lalu hidup, saya tidak peduli. Entah engkau jatuh dari pesawat lalu engkau selamat, saya tidak peduli. Entah engkau diangkat dari laut sudah dalam keadaan mati, saya tidak peduli. Itu semua orang punya pengalaman hidup dan mati. Bukan nanti engkau mau mati terus hidup lalu itu jadi pengalaman lalu engkau cerita ke sana kemari. Pengalamanmu bisa dijual ke sana kemari, hidupmu tidak akan pernah berubah. Dan orang yang mendengarnya justru di-feed kepada hal-hal yang salah. Orang senang diberi makan jiwanya kepada hal yang salah. Melihat penglihatan-penglihatan, kan senang itu. Oh, saya melihat itu seperti TV.
Alkitab didegradasi, direndahkan sampai serendah-rendahnya. Bagaimana mau jadi pengikut Yesus, sedangkan pengikut Yesus itu, saya bilang teologi, teos dan logos. Kita percaya kepada Yesus itu adalah bagian teos. Dan bagian selanjutnya adalah logos, yaitu menerima wahyu Allah, mencari wahyu Allah, mengeksegesis wahyu Allah. Wahyu Allah itu apa? Kejadian sampai Wahyu. 66 buku. Tidak ditambah, tidak dikurang. Final dan absolut. Dan kalau kita melakukan ini, maka standar hidup kita semakin lama semakin tinggi. Kita sedang berusaha ke arah sana. Setiap hari jadikan hidupmu Alkitabiah. Dengan apa? Dengan mempelajari prinsip-prinsip firman Tuhan, sound doctrine. Bukan pengalaman rohani, bukan penglihatan, bukan bahasa roh. Bahasa roh tidak ada, sudah saya berkali-kali nyatakan. Anda mau berikan argumen apapun, tidak ada kata-kata bahasa roh. Kemudian apa? Bernubuat, sedikit-sedikit bernubuat. Tuhan bicara kepada saya, Tuhan bilang ini, saya melihat Roh Kudus bilang ini, hari ini pesan Roh Kudus kepada saya. Aduh, ini membuat orang-orang bukan datang kepada Kristus. Kalau dengan orang seperti itu, engkau jangan dengar dia, jangan ikuti dia, orang bohong. Kenapa? Bukan Alkitab yang dia beritakan, tapi dirinya sendiri. Sampaikan standar firman Tuhan. Pengajaran yang benar, kata-kata positif. Saudara diberkati? Amin. Katakan, saudara diberkati. Kenapa harus katakan diberkati? Orang percaya itu adalah orang yang diberkati. Panggilan kita bukan untuk mencari berkat. Panggilan kita untuk menghidupi sound doctrine. Jadi kata-kata positif itu sangat berbahaya. Memberikan kepada saudara iming-iming bahwa dirimu bisa mencapai segala sesuatu. Saya bisa. Itu kan keberhasilan yang diberitahukan oleh motivator-motivator di dunia ini. Bilang kepada dirimu, engkau mampu, engkau bisa. Tapi kalau engkau belajar firman Tuhan, Tuhan mengubah hidupmu, maka engkau tahu bagaimana Tuhan akan membawa engkau bisa berhasil di dalam hidup ini. Pengenalan akan Tuhan dan juga kehidupanmu yang berubah. Begitu. Jadi saudara, di sini yang mau saya katakan. Standar hidup kita harus lebih tinggi. Bahwa kita menunjukkan diri kita lebih baik daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam segala hal. Mengapa? Karena kita mempunyai kebenaran sejati. Kita mempunyai Yesus. Ketika Yesus datang, semua pusat pengajaran kebenaran ada di dalam Yesus. Maka Yesus itu yang kita beritakan, yang kita hidupi, yang kita tinggikan, yang kita muliakan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Salam dari Sydney, blessings.